Padahal kowe dadi besok. Likom satun utufi biha harul wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Likom satun utufi biha harul wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat menyimak kembali kisah perjuangan dakwah Gus Nur Samsun, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Assalamualaikum, Mbak. Mbak. Kan lokasi ini yang menentukan kan saya juga. Ini, Mbak. Kenapa? Tapi kenapa pakai masker? Tadi bukannya nggak pakai masker, sekarang kok pakai masker? Oh iya urusanku. Kenapa? Takut disorot? Tadi dia nggak pakai masker, sahabat-sahabat. Giliran disorot di live, langsung berubah pakai masker. Kenapa? Takut, Mbak? Takut kalau... Oh gitu, nggak ada yang ditakuti. Kalau memang nggak ada yang ditakuti, kenapa? Kenapa mbahnya pakai masker? Akeh proyek sing tadi. Proyek apa? Maksudnya proyek apa? Nyantet. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, video ini adalah ketika Gus Nur Samsun ditantang oleh seorang dukun santet Mbah Setro Ludro. Yang mana, sang dukun tidak terima atas aksi Gus Nur Samsun karena telah mengobati orang-orang yang menjadi kurban santetnya. Yaitu seperti yang kita ketahui bersama, Gus Nur Samsun adalah seorang guru spiritual ilmu hikmah, yang biasa berdakwah mendatangi para dukun santet. Yang tujuannya adalah agar sang para dukun berhenti dari perbuatan sesat yang selama ini telah dilakukannya. Para dukun itu telah menyekutukan Allah, dan senantiasa menganiaya banyak orang dengan kekuatan ilmu santetnya. Bahkan tidak jarang, mereka juga biasa melakukan penipuan dan pencabulan. Telah sangat banyak para dukun yang didatangi dan ditobatkan oleh Gus Nur Samsun. Namun bagi dukun yang tak bersedia bertobat, Gus Nur Samsun biasanya menghajarnya hingga stroke dan sekarat. Dan selain memberantas para dukun santet, Gus Nur Samsun juga berusaha menolong orang-orang yang terkena serangan ilmu santet. Dan dengan keilmuannya, Gus Nur Samsun pun juga berhasil menyembuhkan mereka. Akan tetapi, hal tersebut pula yang kemudian membuat marah sang dukun yang bernama Mbah Setro Ludro ini. Dia tidak terima aksi Gus Nur Samsun, karena telah mengobati orang-orang yang disantetnya. Dia telah mendapatkan proyek nyatet dari orang yang telah membayarnya. Dan target santetnya adalah membuat kurbannya sampai meninggal dunia. Namun Gus Nur Samsun telah menggagalkan proyek nyatet yang menjadi pekerjaannya itu. Sebab itulah dukun Setro Ludro ingin memberikan pelajaran. Dia ingin menantang dan menghancurkan Gus Nur Samsun untuk memberikan pelajaran. Bahkan tidak hanya itu saja. Dengan kemarahannya, dia juga berusaha kirim santet jarak jauh kepada Gus Nur Samsun. Sehingga beberapa hari ini membuat tubuh Gus Nur Samsun menjadi sakit-sakitan. Dan sebab itu pula Gus Nur Samsun kemudian segera meladeni tantangan sang dukun. Ketika kondisinya sudah merasa baikan, Gus Nur Samsun ingin segera menghentikannya. Akan tetapi dengan kondisinya, Gus Nur Samsun juga tidak ingin gegabah. Dia tidak ingin dukun tersebut menjebak dirinya, seperti halnya yang biasa dilakukan oleh para dukun santet.
Sehingga Gus Nur Samsun bersepakat bertemu dengan sang dukun, di tempat yang mana dia yang menentukannya. Dan kini Gus Nur Samsun telah bertemu dengan dukun Setro Ludro. Lalu apakah yang kemudian terjadi dalam aksi Gus Nur Samsun ini? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Proyek apa? Maksudnya proyek apa? Nyantet. Nah, terus kenapa Mbah 3 hari ini Mbah nungguin saya? Kenapa nggak pulang? Aku ora terima. Nggak terima? Nggak terima kenapa? Nggak terima dengan saya kenapa? Wong sing dadi proyekku, dadi panganku bendino. Mbok tambani, mbok ewang. Nah, maksudnya proyek gimana Mbah? Mbah punya proyek? Hmm. Proyek apa? Proyek nyantet wong. Oh, proyek nyantet orang. Hmm. Terus Mbah nggak terima kalau orang-orang tersebut yang menjadikan target Mbah itu saya obati, saya bantu gitu. Ya jelas. Kenapa nggak terima? Wong kuwi sada panganku, aku kawan wong. Ya, intinya kan begini Mbah. Mbah disuruh orang untuk nyantet, kan sudah Mbah lakukan. Iya kan sudah Mbah lakukan. Kenapa Mbah masih apa namanya? Masih nggak terima? Targetku kudu mati. Oh, targetnya harus mati. Tapi kenyataannya kenapa nggak bisa mati-mati? Ya kowe sing ngrusoi dalan panganku. Aku ora seneng kowe ngrusoi urusanku. Aku ya ora tau ngrusoi urusanmu. Ya, Kenapa kowe ngrusoi urusanku? saya enggak. Bukannya saya ikut campur dengan urusan Mbah. Kalau boleh tahu Mbahnya ini namanya siapa sih? Siapa namanya? Setro Ludro. Siapa? Setro Ludro. Satro Ludro. Hmm. Terus Mbah ini asalnya dari mana? Aduh. Ada. Hmm. Jauh. Hmm. Saya boleh tahu alamatnya. Ora perlu. Kenapa? Takut. Oh. Takut kalau misalkan nanti saya mengutus orang supaya gerbek rumah sampean, takut. Oh. Kalau nggak takut kenapa mukanya pakai masker? Orang tadi kita ketemuan di jalan aja nggak pakai masker kok. Kenapa sekarang pakai masker? Ya kowe dadi panganku. Pasien-pasienku aku ora pengen. Ya ngerti. Terus Mbah itu melakukan apa? Soalnya saya merasa Mbah melakukan sesuatu kepada saya selama 3 hari 3 malam ini. Saya menemui tamu tidak berdaya, saya kurang fit, saya sakit-sakitan. Tapi saya merasa ada yang aneh di dalam tubuh Mbah. Kenapa? Mbah melakukan apa terhadap saya, melakukan apa? Ben kowe kroso. Ya kerasa-kerasa untuk apa? Tujuannya untuk apa? Kowe mesti Apa? ngurusi urusanku. Ben kowe ngerti. Saya nggak Aku ya iso. saya nggak kowe. Mbah, saya nggak berniat untuk mengurusi urusan Mbah. Tahu? Saya nggak berniat untuk mengurusi Tapi urusan wis Mbah. dadi urusanku, mbok campuri. Wong sing tak santet mbok marekne. Loh, itu kan kewajiban saya Mbah. Sebagai umat muslim, kita harus, Nang aku ya butuh pangan. ya kalau Mbah butuh makan ya cari yang baik, cari makanan yang halal. Bukan seperti itu tata Kuwi cara. profesiku. Kuwi ya kerjaanku. Kuwi ya dadi sandang panganku. Ngapa ngurusi aku? Aku ya ora tau ngurus-ngurusi kowe. Terus Mbah maunya apa? Saya sudah datang ke sini nih. Daripada Mbah marah-marah selama 3 hari 3 malam. Aku gak terima. Ya kalau nggak terima kenapa? Saya sudah di sini nih. Saya sudah di sini. Saya sudah datang di sini. Apa? Mulai iso kowe ora iso mulih iki. Kenapa saya malam ini nggak bisa pulang? Kenapa? Kenapa saya nggak bisa pulang? Kenapa? Aku tuh mati nang kene. Saya harus mati di sini gitu. Hmm. Emang sampean bisa membunuh saya? Cek nek. Apa? Kancane abdi-abdiku bae. Api-api apa? Orang mereka cuma bangsa-bangsa jin, nggak punya aturan kok. Hah? Kenapa? Yang penting aku gak terima. Sandang panganku mbok rusak. Sandang panganku mbok gawe kaya ngene. Saya nggak takut Mbah mau ngapa-ngapain kepada saya nggak takut Mbah. Saya nggak takut sedikit pun, saya nggak takut. Karena di dunia ini nggak ada yang saya takuti. 1000 orang, 1000 dukun santet seperti sampean, saya nggak takut. Walaupun ada orang mengatakan kalau saya memberantas dukun santet itu sama saja saya menjelekkan sebelah pihak. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Kalau saya mengurusi dukun-dukun santet, sama saja saya menjelekkan nama baik perdukunan. Ya urusan dukun-dukun kae. Aja ngurusi urusanku. Aku ya ora tau ngurusi urusanmu. Tapi menurut saya tidak pernah mengikut campur urusan Mbah. Tapi saya hanya sebatas membantu teman-teman saya, saudara-saudara saya yang datang ke rumah saya. Hanya itu. Jadi intinya Mbah, 1000 dukun santet seperti sampean saya nggak akan takut. Dan saya nggak merasa saya merugikan siapapun. Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, ya saya tantang. Kalau berani ketemu saya.
Kalau memang dia terusik seperti itu, berarti dia dukun santet. Apa kowe pengen rasa nih santet mau? Ya silahkan, kalau memang mampu, silahkan. Ini saya siap nih, walaupun keadaan saya belum fit. Sama jangan menyepelekan saya. No, memang tak kali tahun bilang. Aku yang nyampuri urusan mangkang kowe. Kalau ngerewangi, nyerang kowe. Mbak, sampai menyerang saya dari belakang, itu sama saja sampai itu pengecut. Aku orang ngurus. Orang ngurus gimana? Itu namanya pecundang, Mbak. Kalau dukun santet hanya beraninya menyerang dari belakang, nggak berani dari depan, itu namanya pecundang. Itu namanya bangsat, Mbak. Biadab namanya. Kalau Mbak nggak terima, ya silakan. Silahkan keluarkan ilmunya. Kalau memang nggak terima, saya tunggu. Saya sudah ada di sini nih, saya nggak mau capek-capek nih. Kalau memang Mbah tidak ini, saya pulang. Ya. Apa? Jalan ya. Iya, silakan. Jalan kowe besok. Ya, Apa? lumayan. Kan saya sudah mengingatkan. Saya sudah mengingatkan. Jangan menyepelekan. Walaupun saya dalam keadaan seperti ini, seperti keadaan lemah, jangan sampai menyepelekan saya. Di atas langit masih ada langit, Bah. Yang namanya kemungkaran, kemusyrikan. Oh, tengok. Apa? Mati kowe. Sapa sing ngene? Otakku. Saya mengingatkan sekali lagi. Kalau Mbah masih bisa diajak toleransi, diajak ngomong baik-baik. Saya tunggu di sini. Sini.
Saya sudah bilang baik-baik. Saya sudah pernah ngomong baik-baik tadi. Saya punya kesabaran, Mbah. Saya punya kesabaran. Saya tidak akan melepas santet ini, tidak akan melepas. Biar sampean tahu rasanya santet seperti apa. Nggak saya ampuni. Biar tahu rasanya santet seperti apa. Terjadi pertarungan yang cukup hebat Gusnur Samsun dengan dukun Setro Ludro. Dan pada akhirnya, Gusnur Samsun berhasil mengalahkannya. Ilmu hikmah pamungkasnya yang luar biasa menghantam sang dukun, sehingga membuat tubuhnya tumbang tak berdaya. Gusnur Samsun kemudian memberikan pelajaran. Gusnur Samsun menyantet sang dukun, seperti halnya yang dilakukan sang dukun kepada para kurbannya. Di saat itulah sang dukun mengerang menggelepar, dan merasakan sakit kepanasan yang tak terkira. Sehingga kemudian dia menyerah dan bertobat, dan berjanji akan berhenti dari semua praktek kesesatannya. Gusnur Samsun merasa sangat bersyukur, bahwa satu lagi dukun tersesat itu bisa disadarkannya. Juga bersyukur, karena Tuhan telah memberikan perlindungan kepadanya. Dan tentunya juga berharap, perjuangan dakwah yang dilakukannya bisa memberikan manfaat, juga petunjuk yang baik bagi para pemirsa. Putar tasbihnya dan baca sholawatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.